Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deheril Pratama Prasetya, MPM 237580006. Prodi saya Teknologi Rekayasa Internet dan jurusan saya Teknologi Informasi. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum nirkabel pada tugas saya yang minggu-minggu lalu untuk bisa mengukur kekuatan sinyal pada akses point untuk gedung KHD atau gedung Ki Hajar Dewantara. Oke, kita bakal masuk saja. Yang pertama yaitu evaluasi kualitas sinyal WiFi di gedung KHD. Evaluasi kualitas sinyal di WiFi di gedung Ki Hajar Dewantara merupakan langkah dalam memastikan kesediaan layanan jaringan yang opsional untuk mendukung kelancaran aktivitas akademik maupun administrasi. Seiring dengan meningkatkannya kebutuhan terhadap koneksi internet di lingkungan pendidikan, kendalaan jaringan nirkabel menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan. Mahasiswa, dosen, staf ahli, staf administrasi sangat bergantung pada konektivitas yang stabil dan cepat mengakses platform e-learning, aplikasi, administrasi kampus, dan berbagai layanan berbasis daring lainnya. Jadi tujuan akses point di sini untuk bisa melancarkan semua teknologi atau internet yang harus bisa diakses dari gedung tersebut. Jadi supaya dosen atau mahasiswanya bisa menggunakan internet tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengukuran sinyal WiFi dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan sinyal, di berbagai titik lokasi strategis di dalam gedung dengan mengetahui parameter seperti RSSI, Received Signal Strength Indicator, dan Noise Floor. Selanjutnya NSR, Signal to Noise Ratio. Tim teknisi dapat melihat sejauh mana jangkauan dan kualitas jaringan yang tersedia memenuhi standar kenyamanan penggunaan. Di sini saya mengukur akses point menggunakan aplikasi web Unify ULITE seperti itu. Kalian bisa mengaksesnya di Google dan hasilnya seperti ini. Ini gambarnya masih kayak terpotong gitu ya. Oke, selanjutnya parameter ini digunakan untuk menentukan apakah sinyalnya cukup kuat, apakah terdapat gangguan interferensi, serta apakah perbandingan antara sinyal dan noise memadai untuk memberikan koneksi yang lancar. Dan selanjutnya saya menggunakan dua peralatan untuk pengukuran. Yang pertama yang seperti saya jelaskan tadi, Unify U7 Lite, yaitu untuk membuat DNA untuk bisa mengukur akses point itu sejauh mana kekuatan sinyalnya. Kalau hijau itu makin kuat, kuning itu sedang, dan yang kalau merah jangkauannya itu tidak kejangkau lah atau rendah. Dan selanjutnya saya menggunakan smartphone Android dengan aplikasi WiFi Analyzer untuk bisa mengukur SNR, RSSI, sama Noise Floor. Oke, selanjutnya ke metodologi pengukuran. Pengukuran dilakukan berbagai titik lantai 1 gedung KHD berdasarkan floor plan. RSI, dBm, Noise Floor, dBm, SNR, dB. Oke. Nah, selanjutnya kok kurang kelihatan. Oke, karena gambar kurang full maka saya keluarkan dulu ya. Dengan hasil pengukuran pada depan ruangan kayak sidang itu RSI-nya itu ada minus 63 dan noise floor-nya itu minus 96 atau titik krusial atau titik perlawanannya. NSR-nya itu 33 dB-nya.
Dan ruang kelas yang di tengah-tengah akses point itu pada lantai 5 itu RSA-nya itu dapat minus 70 dan noise floor-nya dBm minus 95 dan SNR itu 25. Latar belakang yang di tangga pengen masuk itu RSA-nya itu minus 75, noise floor-nya minus 94 dan SNR-nya itu minus 19. Koneksinya ini cukup bagus ya untuk di lantai 5 untuk bisa digunakan sebagai media untuk belajar. Oke, dan ini adalah hasil screenshotan pada waktu itu saya ke gedung tersebut. Bisa dilihat minus dBm-nya itu. Dan oke, selanjutnya analisis kualitas sinyal. RSI terbaik antara minus 60 dBm hingga minus 65 dBm, dan SNR yang ideal itu adalah cukup yang standar atau apa ya, ini cukup bagus 25 dB dan minus kurang dari 20 dB menunjukkan gangguan atau sinyal yang lemah. Oke, nggak apa-apa. Ini mah bisa digunain tergantung banyak pengguna yang di gedung tersebut saja. Karena yang saya explore waktu itu, gedung tersebut itu cukup sepi ya. Karena gedungnya emang untuk dikhususkan untuk buat ujian, ya ujian anak-anak SNBP gitu. SNBT. Oke. Dan selanjutnya ada Unify U7 Lite hanya untuk satu unit, perlu evaluasi untuk mencakup lantai 1 sampai 5. Dan rekomendasi penambahan akses point. Latar belakang kelas ujung pada tangga di dekat di luar atau outdoornya itu kekuatan sinyalnya itu tuh di situ sangat lemah ya. Jadi saya sarankan untuk bisa menambahkan menambahkan akses point pada daerah tersebut supaya sinyalnya itu bisa terjangkau sampai sana juga. Biar bisa digunakan di luar gedung juga boleh juga. Tapi mahasiswa ntar pada buat main-main ya. Nih di luar ini aja, outdoor itu. Emang situ kekuatan sinyalnya sangat kurang. Oke, dan kita bakal masuk ke kesimpulan. Beberapa di antara studio 1 KHD memiliki sinyal yang lemah, terutama di ruangan dan lorong belakang. Yang kedua, kualitas sinyal lemah dapat mengganggu koneksi dan layanan jaringan. Disarankan menambahkan 1 atau 2 unit AP di bleed spot. Pemantauan berkala dengan WiFi analyzer penting untuk menjaga kualitas jaringan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke evaluasi. Evaluasi pasang AP tambahan di lokasi sinyal yang lemah yang seperti saya jelaskan tadi, di daerah di luar bukan yang di lantai 1 atau berapa, ini lantai 5. Yang di outdoornya itu kan ada tuh kayak untuk bisa melihat pemandangan tuh. Nah, di situ akses poinnya itu cukup lumayan lemah, tapi masih bisa untuk digunakan satu atau ya sekiranya sampai 5 atau 7 orang. Dan yang kedua, lakukan evaluasi cukup jaringan secara berkala. Dan yang ketiga, gunakan aplikasi WiFi Analyzer untuk memonitoring kualitas sinyal. Yang keempat, optimalkan konfigurasi jaringan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, kita bakal melihatkan saja fullnya di sini pengukuran akses pointnya seperti ini di ruang sini. Nah, ini maksud saya, ini kan tangga tuh naik lantai 5 di sini kan, di sini kayak ruangan. Saya juga kurang tahu ini ruangan apa ya. Saya masih belum terlalu melihat sampai dalam. Dan di sini itu ada ruangan untuk staff, bukan staff kayak yang ngejaga gitu, satpam. Dan di sininya itu outdoornya di sini guys. Jadi kekuatan sinyal di daerah sini itu emang kurang, tapi masih oke lah untuk digunakan 1 sampai 7 orang. Oke,
Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf atau ada kesalahan penjelasan yang sedikit kurang atau banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.